Thunderbolts udah rilis nih, ya kali nggak diceritain. Siapin cemilan ya, jangan lupa subscribe. Halo Fobs, balik lagi bersama aku Fob Hartman, di mana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Thunderbolts. Setelah peristiwa besar dalam MCU, Direktur CIA Valentina Allegra de Fontaine yang diperankan oleh Julia Louis-Dreyfus merekrut Yelena Belova, John Walker, Ava Stars alias Ghost, dan Taskmaster untuk misi rahasia di Malaysia. Namun misi tersebut ternyata jebakan untuk menghilangkan mereka dan menghapus jejak eksperimen manusia super yang dilakukan oleh organisasi rahasia OX. Tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan make sense, bukan cinta. Aroma 100. Setelah tewasnya kakaknya, Natasha Romanoff, kehidupan Yelena menjadi hambar. Setiap harinya dia hanya menghabiskan waktunya untuk misi. Seperti post kredit dari series Hawkeye, Valentina menemui Yelena di kuburan Natasha dan merekrutnya. Kali ini Yelena ditugaskan Val untuk menghancurkan gedung yang digunakan eksperimen uji coba. Dengan kemampuan bertarungnya yang sudah tidak diragukan lagi, Solo vs Squad pun juga dijabanin. Investigasi ini merupakan properti dari OX. Dokter ini bersikeras bahwa penelitian ini merupakan langkah penting untuk membantu dunia. Namun Yelena yang patuh terhadap perintah misi untuk menghancurkan lab ini tidak bisa dibantah. Misi berhasil dan gedung pun meledak. Bucky sekarang menjadi salah satu anggota baru dari Kongres menghadiri sidang dari Valentina. Kita diberikan wajah baru, yaitu sekretaris dari Val, yaitu Mel. Melissa Gold yang kalau di komik dia merupakan superhero bernama Songbird. Tuduhan yang diberikan kepada Val adalah pengembangan manusia super yang dilakukan CIA dan menggunakan aset dari OX. Val tidak ingin terlalu menggubris tuduhan tersebut karena yang dia lakukan adalah untuk melindungi dunia karena mengingat kini Avengers sudah tidak ada atau sudah tidak tahu keberadaannya setelah beberapa anggota Avengers entah di mana keberadaannya. Belum menemukan keputusan yang kuat, jadi sidang pun ditunda untuk mencari bukti-bukti tentang kasus Val ini. Val sudah mengerahkan semua superhero asuhannya untuk menghancurkan semua barang bukti yang ada. Namun ada satu yang menolak. Bukan Red Guardian, tapi Yelena yang sekarang mendatangi rumah ayahnya. Sorry for the wait. I was on an important call. Kedatangan Yelena ke sini adalah untuk membicarakan tentang Val. Yelena tidak ingin lagi melayani Val dan tidak ingin bekerja di bawah naungan Val karena dia merasa tidak seperti hidup. Ayahnya tidak begitu menyetujuinya karena satu-satunya mata pencahariannya dari misi-misi yang diberikan oleh Val. Red Guardian menceritakan apa yang membuat dirinya bahagia. Itu adalah masa di mana dia berjuang untuk negara yang membantu warga sipil, seperti pahlawan dan yang disemangati oleh warga sipil juga. Tidak mendapatkan hasil apa-apa, Yelena pergi dan akhirnya menerima call dari Val untuk misi selanjutnya. Namun ini adalah misi terakhirnya karena misi selanjutnya Yelena meminta untuk pekerjaan yang lebih legal. Misinya kali ini adalah ada lab lemari besi di sebuah gunung 1 mil dari sini. Itu merupakan tempat di mana gudang aset dari OX. Val menerima ada agen yang berusaha mencurinya. Yelena diminta ke sana untuk mencari tahu apa yang mereka incar. Yelena pun masuk ke dalam gedung tersebut dan mendapati banyak sekali aset-aset dari OX. Fokus Yelena tertuju pada berkas yang menunjukkan beberapa hasil tes dari Project Sentry. Yelena menyimpan kertas itu di kantongnya, namun John Walker atau US Agent datang langsung menembakinya.
John yang menggunakan serum super soldiers tentunya lebih kuat, menegaskan bahwa dirinya datang bukan untuknya. Namun kebalikannya, John datang ke sini untuk Yelena. Di sela-sela pertengkaran mereka datanglah lagi yang lain, yaitu Taskmaster yang datang untuk John, bukan Yelena. Dan datang lagi yaitu Ghost, villain dari Ant-Man yang di sini mencari Taskmaster. Dari pertengkaran mereka, Taskmaster harus tumbang karena tembakan di kepala oleh Ghost. Namun tiba-tiba keluarlah seorang pria yang bernama Bob dari tabung. Is he actually? No. Hi. I'm Bob. Kini terjawab juga di mana barang-barang peninggalan dari Avengers sebelumnya, seperti tongkatnya Loki dan yang lain-lain. Di museumnya di gedung Kongres ini menjadi peninggalan bersejarah bagi warga kota. Bucky berbicara pada asistennya Val. Mel paham bahwa Bucky tidak bekerja untuk siapapun. Namun jika Val dan timnya membutuhkan bantuan atau mendapatkan bukti-bukti lain, Bucky sudah memberikan kartu namanya. Jadi simpelnya seperti ini, Val kan meminta para agen-agennya untuk menghancurkan semua yang berbau dengan aset Oxford. Nah, para agen ini juga termasuk rahasia Oxford. Maka dari itu, Val membuat mereka untuk saling membun-bun agar buktinya juga hilang, begitu. Karena kini semuanya sudah paham, yang aneh adalah Bob. Karena tidak ada yang mengirimnya kemari, meminta Ghost untuk mengikatnya. Ghost menolak karena ingin pergi saja. Namun tiba-tiba ketika Ghost akan melewati pintu, suara yang sangat bising sekali membuat dirinya tidak bisa kabur. Itu merupakan kelemahan dari Ghost, bisa ditonton di film Ant-Man. Ternyata Bucky mendekati Mel, asisten Val, merupakan suruhan dari jaksa sidang. Tetap ingin menjebloskan Val ke dalam penjara. Kini para agen Val sudah terkunci di lemari besi dan bersiap untuk quest terakhir menghabisi mereka semua. Kembali pada lemari besi, sonar panas pun dinyalakan dan bom pun akan meledak setelah 2 menit. Rencana licik dari Val. Rencananya sekarang adalah mencari sonar suara yang menghambat Ghost, menghancurkannya agar dia bisa menembus dinding dan membuka pintu untuk Bob, Yelena, dan John. Setelah sonar suara dihancurkan, Ghost pun bisa menembus dinding. Namun keraguan pun muncul, berpikir Ghost tidak akan kembali. Namun pada detik-detik terakhir, Ghost membuka gerbangnya dan boom, meledak. Yelena pingsan dan tiba-tiba dia berada di alam bawah sadarnya, melihat Yelena kecil. Itu merupakan kilas balik di mana Anya, adik dari Yelena, yang ditembak oleh seseorang. Tentu Yelena ikut andil dalam kasus ini dan merasa bersalah hingga sekarang. Itu semua terjadi ketika Yelena memegang tangan Bob. Di dalam mobilnya, Mel memberitahu bahwa agen-agennya selamat dari ledakan itu. Dan bisa saja setelah ini mereka berencana bersatu dan mencari Val. Tapi Val sangatlah percaya diri, mereka tidak akan berani karena mereka semua sekelompokan pecundang. Ternyata supir dari Val selama ini adalah Alexei atau Red Guardian. Kagetlah dia mendengar semuanya. Di sini Walker masih curiga terhadap Bob, yang lainnya jelas kedatangannya ke sini untuk apa. Namun Bob berbeda, bahkan dia bingung kenapa dia bisa sampai di sini. Dan terbangun dengan piyama dan ingatan yang tidak ada. Bob tersulut emosi dan memanggil Walker bodoh. Tidak terimakan hal itu, langsung memojokkan Bob. Untung masih ada Yelena yang waras di sini melerai mereka. Yelena hanya ingin bekerja sama untuk keluar dari sini. Bob yang mempunyai kepribadian ganda meminta mereka untuk pergi tanpa dirinya dan meninggalkan saja dirinya di sini. Dan di saat itu pula Walker berhasil membuat lubang besar pada tembok untuk pergi. Akhirnya Mel menelpon Bucky untuk basa-basi awalnya. Sebenarnya Mel juga takut terhadap Val dan ingin berada di sisi lain. Namun dia terlalu takut. Tidak ingin berbicara banyak, Mel meminta Bucky untuk menghack HP-nya agar dia tahu apa yang disembunyikan oleh Val. Meskipun menjebol tembok, namun itu belum mengarah keluar gedung. Hanya ruang sempit berbentuk oval. Walker mencoba untuk melompat ke atas, namun belum sampai sudah terjatuh. Bob mempunyai ide dengan cara merapatkan 4 orang.
saling menempelkan pantat mereka dan berjalan pelan-pelan ke atas. Seperti ini. But it creates this physical cage to keep my material body from disintegrating at all times. So yes, sorry for that. Project Senti yang dilakukan oleh Val semuanya mengakibatkan tewasnya semua subjek uji coba. Namun ada satu orang yang ternyata selamat, yaitu Robert Reynolds atau Bob. Setelah naik dengan cara jenis ini, mereka berhasil sampai di ruangan lain walaupun dengan drama-drama. Akhirnya mereka bisa naik ke lantai tersebut. Ketika Walker menarik tangan Bob, hal aneh pun terjadi kembali. Tiba-tiba dia diberikan gambaran di mana dirinya yang sedang mengasuh anaknya. Ketika dia merasa di masa kelamnya dan ingin depresi, seperti kejadian sebelumnya ketika Yelena bersentuhan dengan Bob. Walaupun sudah bisa keluar, para segerombolan orang bersenjata sudah siap untuk menangkap mereka. Jadi rencananya adalah Yelena akan melempar bom yang akan membutakan pandangan mereka dan lari, sesimpel itu. Mereka merupakan anak buah dari Val, ditugaskan untuk menghancurkan lemari besi besar ini, namun jangan sampai Bob terluka. Karena ledakan barusan, lampu pun sudah padam. Tugas Yelena adalah untuk menyalakan kembali untuk bertarung. Namun sayangnya lampu tidak kunjung menyala walaupun Sackler sudah dihidupkan. Beberapa tentara yang masuk ke dalam lemari besi sudah ditumbangkan dengan outfit yang dicuri dari tentara yang tumbang. Walker, Yelena, dan Bob berpura-pura menjadi korban yang terluka dan berjalan santai membaur dengan yang lainnya. Sedangkan Ghost sedang mencari kendaraan untuk melarikan diri. Ghost kembali dengan membawa mobil mencoba untuk keluar dengan tenang, berpura-pura menjadi tim medis dan akan menuju ke rumah sakit. Namun rencana dari awalnya adalah tidak ada yang boleh keluar dari area sebelum misi berhasil. Dan juga mereka sudah menyediakan rumah sakit medis untuk keadaan darurat dekat dari sini. Mereka semakin didesak untuk melepas helmnya. Dan inilah yang terjadi. Bob keluar dari mobil dan menembakkan senjata ke atas agar mengalihkan perhatian mereka agar bisa kabur tanpa dirinya. Bob pun dihujani peluru bertubi-tubi, namun sayangnya peluru itu bahkan tidak mampu menembus kulitnya satupun. Bob terbang tinggi ke atas hingga ke atas langit. Tapi karena ini pertama kali bagi Bob, terkejutlah hingga dirinya pingsan dan jatuh. Efek dari jatuhnya menggulingkan mobil pelarian Yelena. Memang selama ini Ox sedang melakukan eksperimen terhadap manusia, membuat manusia dengan kekuatan 1000 matahari, yaitu Sentry, dan Boblah yang masih hidup dari sekian banyak percobaan. Seperti halnya review-review di luar sana yang berpendapat bahwa film ini menceritakan tentang mental illness. Di sini terlihat jelas bahwa Walker sedang berdamai dengan dirinya sendiri. Begitu pula dengan Yelena dan sebelumnya depresi juga. Val akan membuat lab baru setelah melenyapkan bukti yang masih ada. Yelena dan yang lain dan juga Bob dimasukkan ke dalam kotak besi diangkut dengan helikopter yang akan dipindahkan ke New York di mana tempat lab barunya. Yelena, Walker, dan Ghost harus berjalan kaki untuk keluar dari arena sini. Tiba-tiba melihat sebuah mobil yang berjalan menuju ke arahnya. Ya bisa ditebak itu ayahnya Yelena, Alexei. Datang ke sini untuk melarang para agen masuk ke dalam lemari besi karena itu akan diledakkan. Dengan disupiri Alexei, kini mereka menamai dirinya mereka sendiri sebagai Thunderbolt. Nama yang diberikan Yelena dengan nama klub sepak bola masa kecilnya. Walker menyarankan untuk berpisah karena itu lebih mudah untuk menghilangkan jejak. Namun Alexei meminta untuk tetap bersama sebagai tim. Mobil butut Alexei tidak kuat untuk berjalan cepat, hanya mampu 50 km per jam. Sedangkan di belakangnya sudah mengejar 3 orang dari tentara Val dan mulai menghujani dengan peluru. Alexei melempar molotov yang langsung mengarah ke belakang dan menumbangkan satu mobil, satu doang. Tentu itu tidak berpengaruh, kan itu mobil perang. Cuma api segitu tidak bisa menumbangkan mereka. Ghost mencoba untuk keluar untuk menahan, namun mereka juga mempunyai sonar suara kelemahan dari Ghost. Namun tiba-tiba mobil tempur yang mengejar mereka malah hancur satu persatu dan itu merupakan ulah dari Bucky. Setelah menghancurkan ketiga mobil tempur yang mengejar mereka, Bucky juga meledakkan mobil dari Alexei.
Kembali pada kericuan di kota, para jaksa kini sudah mempunyai beberapa bukti yang kuat untuk memenjarakan Val atas tuduhannya melakukan eksperimen pada manusia. Ketika Val bilang lab baru akan diganti, yang dimaksud adalah gedung Avengers yang kini sudah dibeli oleh Val sebagai markas barunya. Kini Bob sudah sadar bersama Val di sampingnya mencoba untuk menenangkannya. Mengelabui Bob sangatlah mudah. Dari data-data yang ada, Bob merupakan seorang yang sebelumnya mempunyai mental illness. Hanya dengan memujinya, itu akan membuat Bob percaya diri kembali. Val menyentuh tangan Bob dan dia diberikan gambaran masa kecilnya. Diperlihatkan masa lalunya yang kelam. Itulah yang terjadi ketika seseorang menyentuh tangan Bob. Dengan hasutan Val, Bob pun menuruti apa yang diinginkan oleh Val. Val menginginkan pers pagi ini untuk memperlihatkan Sentry, manusia super yang dia kembangkan. Dia ciptakan untuk mengisi kekosongan pada Avengers dan juga agar dia terbebas dari hukum. Kita kembali pada Bucky, alasan menangkap mereka adalah untuk menjadi bukti di mana Valentina telah melakukan eksperimen pada manusia yang itu tentunya dilarang. Namun situasinya telah berubah. Mel menelpon Bucky menceritakan bahwa Val kini sudah kehilangan akal dan ingin menguasai pemerintah dengan Sentry. Meminta Bucky untuk membawa sebanyak orang superhero untuk menghentikan Sentry. Kenapa ya nggak manggil Sam Wilson gitu atau War Machine? Marvel mah biasa. Ini filmnya Thunderbolts, hero lain nggak boleh ikut. Bucky pun melepaskan borgol mereka dan meminta untuk membantunya ke Avengers Tower menghentikan Sentry. Di sisi lain, Val mengetahui bahwa selama ini Mel memberikan informasinya kepada Bucky dan memintanya untuk memutuskan dirinya ada di pihak siapa. Sentry di komiknya digambarkan mempunyai dua kepribadian. Yang pertama adalah Bob, seorang warga sipil biasa yang baik hati namun insecure, dan The Void yang mempunyai sifat jahat. Bucky bersama timnya sedang dalam perjalanan menuju Avengers Tower. Belum sempat perkenalan, mereka memperkenalkan diri mereka satu sama lain, walaupun agak canggung karena mereka sebenarnya adalah villain-villain di film Marvel sebelumnya. Setelah sampai di Avengers Tower, Bucky yang tidak mempunyai jiwa pemimpin langsung menerobos mobil van-nya dan langsung barbar. Val melihat mereka dari CCTV, padahal dirinya mempersilahkan masuk dengan sukarela. Tidak perlu sebarbar itu, menaiki lift dan langsung menuju lantai atas. Disinilah mereka semua anggota dari Thunderbolt bersama Val. Tujuan Val sekarang adalah mendatangkan pers ke sini, meminta Bob untuk menumbangkan para agen-agen Thunderbolt, guna membuktikan bahwa Bob layak menjadi anggota Avengers yang baru, yang bisa membuat warga Amerika tetap aman di bawah naungan dari Sentry. Dengan hasutan Val, Sentry diberikan misi untuk menumbangkan para Thunderbolts. Sumpah ini pertarungan yang benar-benar nggak imbang banget. Thunderbolt itu seperti hanya warga sipil biasa yang disuntik dengan serum super soldier. Dan sisanya hanya orang dengan bela diri yang berpengalaman. Di versusnya dengan Sentry yang mempunyai kekuatan 1000 matahari. Tidak sampai 2 menit Bob mampu mengalahkan para Thunderbolt semuanya. Setelah melihat semua itu, Bob pun tersadar walaupun diminta Val untuk membunuh mereka semua karena merasa itu tidak perlu dan tidak mempunyai alasan untuk menghabisi mereka semua. Semuanya berkumpul di gedung bawah Avengers. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Bahkan orang yang lalu lalang saja tidak mengenali mereka semua siapa. Mereka semua bukan pahlawan, namun ingin menjadi pahlawan. Karena perdebatan di antara mereka memutuskan untuk pergi satu persatu. Di sisi lain, Bob mulai tersadarkan. Sisi jahatnya mulai muncul. Mencoba untuk membunuh Val, mencekiknya. Untungnya Mel segera datang menolong, menekan tombol kejut pada Sentry yang membuat dirinya pingsan, serta meminta kenaikan gaji akan hal itu. Sedikit demi sedikit kegelapan mulai menyelimuti Bob, bertanda bahwa The Void mulai mengambil dirinya. Di sini terdapat emosi yang sangat dalam di mana Alexi mengajar Yelena untuk meminta maaf karena dia kehilangan Anya. Ketika dia kehilangan Anya, hidupnya hampa, ketambah lagi harus kehilangan Natasha Romanoff, saudara satu-satunya yang masih selamat, dan harus kehilangan lagi.
Yelena merasa kesepian, hidupnya sendiri. Hidupnya hanya digunakan untuk menyelesaikan misi. Bahkan Alexei mencampakkannya. Setelah mengeluarkan unek-uneknya, Yelena merasa lebih baik. Namun Bob kini sudah dalam mode The Void-nya, sisi jahatnya, dan seluruh warga kota New York melihat hal tersebut. Dengan kekuatannya The Void, dia mampu menenggelamkan orang ke dalam dimensi hitam. Kini kota mulai hancur perlahan. Tim Thunderbolt yang sebelum hanya warga sipil biasa, kini membantu para warga sipil lainnya dengan kekuatan yang mereka punyai. Dengan aksi heroik para Thunderbolt, kini masyarakat kota New York bertepuk tangan atas hal tersebut. Setidaknya itu membuat para warga mengenal siapa mereka dan tidak menganggap mereka hanya para badut yang menggunakan kostum saja. Bob semakin menggila. Dengan kekuatannya, dia akan melahap seisi kota dan membawa mereka semua ke dalam kekosongan. Ketika tim lain yang mencoba untuk melarikan diri dari The Void, Yelena dengan gagah berani berjalan menuju The Void. Wait! No! 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 Yelena kini masuk ke dalam kekosongan untuk mencari Bob. Yelena diberikan kilas balik beberapa kejadian di masa lalu. Longer enough now. And then what? Setelah berputar-putar di dalam kekosongan, Yelena menemukan Bob yang asli, sedang bermain dan hanya duduk. Ketika The Void mengambil tubuhnya, Bob masuk ke dalam kekosongan ini, sama seperti Yelena sekarang. Yelena memegang tangan Bob dan mengeluarkan Bachoto no Jutsu. Dia setara dengan dewa anjir, mana bisa orang biasa mengalahkannya. The Void sadar akan hal itu dan mencoba membunuh Yelena beserta Bob di dalam kekosongan. Untungnya para Thunderbolt tepat waktu dan masuk ke dalam kekosongan juga. Karena ini hal yang baru juga bagi Bob, bahkan dirinya tidak tahu bagaimana untuk keluar dari sini. Namun Yelena sadar sesuatu. Bob mengatakan bahwa ruangan ini merupakan ruangan terdamai yang dia tahu. Maka dari itu Yelena meminta Bob untuk menunjukkan ruangan yang terburuk. Dengan itu dirinya bisa lepas dari The Void. Setelah mereka menerobos semua masa kelam dari Bob, sampailah mereka di mana tempat Bob digunakan sebagai objek eksperimen Sentry. Kini Bob harus melawan dirinya yang jahat. Walaupun sisi jahatnya mencoba untuk memanipulasi Bob masuk ke dalam kebencian, Bob mencoba untuk melawannya. Bob memukul sisi jahatnya habis-habisan. Perlahan orang-orang kembali ke dunianya, sedangkan para Thunderbolt memeluk Bob layaknya Teletubbies berpelukan. Kota pun sedikit demi sedikit menjadi tenang kembali. Para Thunderbolt beserta Bob juga sudah kembali ke dunia aslinya. Namun sayangnya Bob tidak ingat apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Val mencoba meminta untuk bala bantuan, namun tidak ada yang menghiraukannya. Ketika mereka akan menangkap Val masuk ke dalam balik tirai, dan ketika keluar, terkejutlah mereka. Ternyata Val dan Mel memanggil para pers untuk memperkenalkan kepada warga Amerika bahwa kini terdapat New Avengers. Tapi tetap saja kekesalan mereka terhadap Val belum hilang. Bahkan Yelena mengatakan bahwa kini Val milik mereka, bukan Val yang mempekerjakan mereka. Dan film pun selesai. Kini anggota dari Thunderbolt sudah menjadi anggota resmi Avengers yang baru, rekrutan dari Valentine. Bahkan wajah mereka berada di kotak serial. Di pihak lainnya, Sam Wilson menentang akan hal itu, karena dirinya juga sedang merekrut anggota Avengers yang baru. Walaupun Bucky sudah mencoba untuk bicara pada Sam, itu tidak berjalan dengan baik dan masih belum tahu ke depannya apakah New Avengers dengan The Avengers akan bergabung atau tidak. Bob belum bisa berubah menjadi Sentry untuk saat ini. Teknologi baru yang mereka punya sekarang juga baru bagi mereka juga, karena sebelumnya mereka hanya vigilante biasa yang menggunakan pistol dan perisai. Dan sekarang mereka harus dibebani misi besar, yaitu melindungi bumi dari ancaman dalam dan juga luar. Dan mendapati pesawat yang tiba-tiba masuk ke teritori bumi itu merupakan pesawat dari Fantastic Four. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.